Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita tentang pengalaman saya menghafal Al-Quran. Simak terus videonya. Pertama-tama saya ingin ceritakan kapan dan di mana saya menghafal Al-Quran. Saya menghafal mulai tahun 2002 di sebuah pondok pesantren tahfidz Al-Quran, yaitu Pondok Pesantren Darul Hufaz yang berada di Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Ketika itu saya mulai menghafal 2002, tapi saya masuk ke dalam pondok tersebut tahun 2001. Saya tidak langsung menghafal Al-Quran, karena saya ketika masuk ke dalam pondok itu belum lancar membaca Al-Quran. Jadi saya harus belajar tahsin terlebih dahulu, kurang lebih 1 tahun. Kemudian baru saya diizinkan untuk mulai menghafalkan Al-Quran. Saya mulai menghafal dari juz 30, dari surat-surat pendek terlebih dahulu, dari Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas dan terus ke atas. Kemudian setelah menghafal juz 30, kami diminta untuk menghafal surat-surat pilihan. Di antaranya adalah surat As-Sajadah, surat Yasin, Ad-Dukhan, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Muluk, dan Al-Insan. Nah, setelah menghafalkan ke-7 surat tersebut, kemudian menghafal juz 1, 2, 3, 4 secara berurutan sampai dengan khatam. Saya menyelesaikan hafalan saya pada tahun 2004, sekitaran bulan Agustus. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala saya diberikan kesempatan untuk bisa menyelesaikan hafalan tersebut. Metode untuk menghafal yang kami gunakan ketika itu adalah metode yang konvensional saja. Ketika itu belum ada metode-metode yang dipublikasikan seperti saat ini. Saat ini kan banyak sekali tuh jenis-jenis metode menghafal Al-Quran. Anda punya banyak pilihan. Tapi kalau kami menghafal menggunakan metode standar, yang kata kiai kami, kata bapak pimpinan, kata mudir, metode tersebut bisa digunakan oleh semua jenis manusia. Manusia yang cerdas, manusia yang kurang cerdas, apapun jenis manusianya, selama dia punya keinginan menghafal dan dia bisa istiqomah menghafal, maka akan berhasil menggunakan metode tersebut. Saya sudah pernah sharing metode tersebut di channel ini. Target harian kami adalah 1 halaman untuk yang sudah terbiasa menghafal. Untuk yang masih baru-baru, targetnya 1/2 halaman atau menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Setelah menghafalkan juz 30 dan juga ke-7 surat wajib, maka targetnya menjadi 1 halaman, karena dianggap menghafal juz 30 dan 7 surat wajib tersebut sebagai media latihan. Ibaratnya kemampuan menghafal kita sudah terlatih, maka sudah bisa ditarget 1 halaman per hari. Cara menghafalnya sendiri adalah dengan memotong beberapa bagian pada suatu ayat dan kami hafalkan satu persatu potongan-potongan tersebut, digabungkan menjadi satu dan dilancarkan ketika sudah genap 1 ayat. Kemudian setelah lancar, kami lanjutkan ke ayat yang kedua dengan metode yang sama. Ayat kedua sudah hafal, kami gabungkan ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan 2 sudah lancar, kami tambah ayat ketiga dengan metode yang sama dan kami gabungkan ayat 1, 2, 3 sampai dengan lancar dan kami ulangi cara tersebut ke ayat-ayat berikutnya. Alhamdulillah, dengan metode tersebut kami menghafalkan 1 halaman paling lama 1 jam. Kalau sudah terbiasa, 1 halaman bisa dihafalkan kurang dari 1 jam. Kemudian mengenai manajemen waktu menghafal, kami biasanya menghafal Al-Quran jam 3 pagi sampai subuh. Kemudian setelah subuh, waktunya setoran hafalan baru. Dan bagi yang ingin menambah targetnya, bisa melanjutkan menghafal. Kemudian
Jam 7 hingga jam 9 kami gunakan untuk istirahat, mandi, makan, dan lain-lain. Jam 9 hingga setengah 11 kami lanjutkan kembali untuk menyetorkan hafalan baru bagi yang belum, atau melanjutkan menghafal bagi yang ingin menambah targetnya. Yang sudah selesai maka menggunakan waktu tersebut untuk murojaah hafalan. Karena di tempat kami ada setoran hafalan dan ada juga setoran murojaah. Jadi dalam satu hari kami setoran 2 kali. Sekali setoran hafalan di pagi hari, dan nanti setelah asar kami gunakan untuk setor murojaah. Adapun hafalannya minimal 1 halaman ataupun lebih, dan untuk murojaahnya minimal 5 halaman ataupun lebih. Nah, jadi seperti itu untuk manajemen waktu hafalan. Waktu yang kami gunakan untuk menghafal adalah jam 3 pagi hingga jam 7, dilanjutkan jam 9 hingga setengah 11, dan sore hari ba'da asar hingga jam 5 digunakan untuk setoran murojaah. Adapun waktu-waktu selain itu kami gunakan untuk mempelajari bidang-bidang yang lainnya. Nah, itulah cerita sedikit pengalaman saya menghafalkan Al-Quran. Adapun metode-metode saya dalam menghafal Al-Quran secara rinci sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Anda bisa cek di playlist yang ada di channel ini. Sebelum saya tutup video ini, saya ingin menegaskan bahwa menghafal Al-Quran bisa dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Tidak terbatas bagi seorang santri di pondok pesantren saja. Siapapun Anda, dimanapun Anda, dan kapanpun waktunya, Anda bisa menghafal Al-Quran dengan syarat Anda punya kemauan, Anda punya kesabaran, dan punya jiddiyah yang tinggi. Maka insya Allah menghafal bisa dilakukan oleh siapapun, kapanpun, dimanapun. Oke, mungkin cukup sekian sharing dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan sampaikan di kolom komentar. Kita akan bahas di kesempatan berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.